Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ternyata jumlah mahasiswanya banyak, kayak lebih dari 100. Ya. Ini terpaksa ini harus dibagi dua, ya. Kita bagi dua. Kayaknya biar efektif sekali saja karena saya agak bebannya agak sedikit besar sekarang di semester ini, ya. Nggak apa-apa lah kita bagi. Namun ya yang kelas ini ya kelas TS1 ya di sini, berarti nanti yang satu lagi berarti di kelas tetap hari besok, ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi yang tidak bisa hari ini mungkin boleh kalau mau pindah ke hari besok nggak apa-apa lah, ya. Tapi harus menetap kelasnya, ya, supaya rekapannya jelas, ya. Ada 53 orang berarti, ya. 54. Ini sudah hampir sebulan belum ada juga rekapnya belum pindah. Bisa dengar katanya hilang, saya nggak ngerti. Jadi di sistem TIK bisa hilang gitu, ya. Data ini. Kalau data mahasiswa yang ngambilin hilang juga nggak bisa masuk, gimana ya? Oke, kita akan lanjutkan, ya. Di terakhir kita sudah membahas interpolasi Lagrange, ya, interpolasi linear, Lagrange, kemudian kuadratis, kemudian kubik, dan secara umum, ya. Jadi kalau datanya lebih banyak, lebih dari 3 gitulah, ya. Jadi interpolasi Lagrange itu menyesuaikan dengan datanya, ya, dengan datanya. Namun sebenarnya kalau seandainya datanya sangat banyak, ya, kita bisa melihat kecenderungan dari data itu. Jadi kita bisa lihat kecenderungan datanya, apakah hubungan antara katakan variabel X dan variabel Y, ya, dari data itu, ya. Itu adalah linear atau kuadratik atau mungkin eksponensial, gitu. Kita bisa lihat kecenderungannya sehingga bisa kita dekati dengan sebuah fungsi. Metodenya kita sebut sebagai metode regresi namanya, ya. Kita akan lihat sekarang metode regresi. Regresi linear. Jadi metode ini, regresi ini kita gunakan untuk melihat kecenderungan sekumpulan data, ya. Jadi menaksi atau membuat suatu fungsi, dalam hal ini garis lah, ya, atau fungsi, ya. Fungsi Y sama dengan fx yang dapat mewakili tren atau kecenderungan, ya. Kecenderungan hubungan antara X dan Y, gitu. Kan itulah, ya. Jadi kalau kita misalnya punya sekumpulan data,
Nah, kemudian kita plot ini X, ini Y gitu ya. Kita bisa lihat ya, kita punya data pada saat X1 Y1, pada X1 X2 Y2, pada saat X3 Y3 gitu. Kemudian dan seterusnya ya. Akan begini ya. Nah, kita bisa dekati. Nah, kalau kita lihat dari kecenderungan nih, oh kayaknya naik terus nih. Maka kita boleh bisa dekati misalkan ini dengan suatu fungsi ya. Ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Dan dalam hal ini ya, kalau misalkan kecenderungannya adalah linear seperti ini bisa kita dekati dengan katakan AX plus B oleh suatu persamaan garis. Nah, kalau kemudian misalkan nanti datanya non linear ya kita dekati dengan fungsi yang non linear. Ya. Nah, namun yang paling sederhana terus saya kalau seandainya pendekatannya adalah pendekatan regresi linear. Ya. Nanti yang non linear kita bisa atur sedemikian rupa sehingga linear gitu. Ya. Kalau kita pahami ini dengan baik ya, bagaimana kita mendapatkan satu fungsi yang dapat mewakili kecenderungan data hubungan antara katakan variabel bebas dengan variabel terikat. Ya. Nah, metodenya kemudian disebut sebagai metode regresi linear dan dalam hal ini ya ketika kita hampiri oleh sebuah garis begini AX plus B, maka data-data ini kan ada yang boleh jadi tepat berada pada garis ini, ada yang sebelah atasnya, ada yang di sebelah bawahnya. Nah, dengan kata lain, artinya bahwa dalam setiap titik itu ada galatnya. Ya. Jadi ini galatnya itu kan selisihnya kan ya. Berarti kalau harusnya mendapatkan ini, tapi ini ternyata didapatkan kalau menurut persamaan garis dia di sini, padahal yang aslinya di sini. Maka inilah galatnya. Jadi setiap titik akan punya galat, gitu, ya, akan punya galat. Nah, dalam hal ini fungsi ini, ya, fungsi hampirnya kita tulis fungsi hampirannya, ya, atau persamaan garis hampirannya, gitu ya, fungsi hampirannya. Kita tulis katakan FK lah ya, FK adalah A XK plus BX, BK plus B, sorry, AXK plus B, ya. Jadi A, B konstanta yang harus ditentukan ya. A, B adalah konstanta yang harus kita tentukan ya. Harus kita tentukan. Kita cari. Oke. Kita cari sedemikian rupa sehingga sehingga bisa mewakili ini ya. Dan kalau misalkan data sebenarnya adalah titik sebenarnya kan bukan FK ya, bahwa titik sebenarnya misalkan ini ambil salah satu titik ketika X sama dengan XK, ini Y-nya kan sama dengan YK gitu kan. Sementara hampirannya ini FK gitu. Galatnya kita dapatkan dari sini. Jadi dengan menggunakan analisis galat, E-nya pada data ke K itu adalah selisih antara YK dengan apa? FK. Atau boleh FK dikurangi YK atau YK dikurangi FK sama saja lah. Ya. Kita ambil nanti tinggal dimutlakan saja. Nah, ini galat untuk sebuah data, ya, galat untuk sebuah data. Nah, kalau ada n buah data, maka nanti ya galatnya ya sebetulnya cara menjumlahkannya bisa macam-macam. Nah, namun dalam hal ini ya yang diambil adalah kuadrat dari galat supaya kita mendapatkan apa namanya? Ini yang selalu positif, kita ambil
total kuadrat galat. Kita tulis E, ya. Itu adalah, berarti kan sebetulnya tinggal E1 ditambah dengan E2 ditambah, tapi kuadratkan gitu ya. Kita kuadratkan, ini kuadratkan, ditambah dan seterusnya, plus E ke K, plus dan seterusnya. Ini dapat kita ungkapkan oleh notasi sigma. Jadi E-nya berarti jumlah EK kuadrat, di mana K-nya dari 1 sampai katakan N lah, ya. Di mana N adalah jumlah data. Nah, kemudian tadi karena EK sama dengan FK dikurangi dengan YK, atau YK dikurangi FK, ya. Oke. Dan FK-nya sendiri adalah apa? FK-nya sendiri tadi adalah A XK dikurangi dengan, ditambah dengan apa? B dikurangi dengan YK. Nah, supaya kita mendapatkan hampiran yang galatnya paling kecil, galatnya minimum, ya. Jadi supaya mendapatkan galatnya minimum, kita harus pilih A dan B sedemikian rupa sehingga galatnya minimum. Dan galat minimum itu berarti apa? Nilai minimum dari ini, dari E, ya. Nilai minimum dari E. Berarti kita bisa gunakan untuk mencari minimum itu kan, ingat nilai minimum atau nilai maksimum itu kalau dalam fungsi itu kan dapat terjadi dalam salah satunya dalam titik stasioner, ya. Titik stasioner. Artinya turunan dari E ini harus sama dengan 0. Kan nilai E ini bergantung pada apa? Nilai E itu bergantung pada, dalam hal ini yang berubah adalah A dan B, ya, karena A dan B variabel yang harus kita tentukan. Kita ingin mencari A dan B sedemikian rupa sehingga galatnya adalah galat yang minimum. Jadi galat minimum ketika apa? Ketika gitu ya. DE-nya, ya, terhadap A ini jadi E ini akan merupakan fungsi dari apa? E itu fungsi dari A dan B dalam hal ini. Ini kan EK dan YK-nya ini data, ya. Jadi E akan merupakan fungsi dari A dan B, sehingga dia akan merupakan fungsi dua peubah. Ya, jadi kalau kita tulis sebenarnya E sebagai fungsi A dan B. Berarti kalau gitu dia akan punya turunan parsial terhadap A dan turunan parsial terhadap B. Untuk dua peubah, ya, mungkin masih ingat, ya, di matek 1, ya, bahwa titik yang dimaksud dengan titik stasioner adalah titik yang memenuhi turunan parsial terhadap variabel pertama adalah 0, ya, dan turunan parsial terhadap variabel kedua ini adalah 0 juga. Jadi syaratnya galat akan minimum di sini kalau do E do A-nya adalah 0, do E do B-nya adalah 0. Kalau di matek mungkin pakai do F, do X, dan do F, do Y kan, atau Fx gitu, Fy kan. Itu syarat, itu gelombang apa? Titik stasionernya, ya, titik kritisnya. Baik, jadi syaratnya ini. Nah, kita tinggal terapkan syarat ini ke sini.
Kalau kemudian kita turunkan parsial terhadap A, apa turunan dari parsial terhadap A? Jadi kita dapat coba do E do A. Nah, kalau turunan jumlah kan sebetulnya tinggal turunkan masing-masing, jadi ini nggak berubah di sininya ya. Jadi K1 dari A sampai N gitu ya. Jadi turunan dari ini nih terhadap A gitu. Kita gunakan aturan rantai ya. Berarti kita dapatkan turunan ini, anggap saja ini A pangkat 2 berarti apa? 2 dikalikan dengan AXK plus B dikurangi dengan YK pangkat 2 dikalikan dengan turunan ini terhadap A. Ini konstan, berarti terhadap apa ya? XK ini. Sehingga dari sini, oh sorry kok pangkat 2. Pangkat berapa? Kalau diturunkan jadi pangkat 1 ya? Ini 2-nya turun. Oke, jadi pangkat 1. Sehingga dapatlah bahwa ini berarti 2, kita masukkan EK-nya ke dalam. Sigma K dari 1 sampai N. Keduanya biarkan saja di sini. Ini yang masukkan ini saja ya. A kali XK kali XK berarti XK kuadrat. Ditambah dengan B dikalikan dengan XK. Dikurangi dengan XK dikalikan dengan YK. Dan ini harus sama dengan 0 menurut ini. Berarti kalau begitu, ya ini harus 0 nih. Didapatlah bahwa A X K kuadrat ditambah dengan B XK dikurangi, gitu kan? Dikurangi XKYK sama dengan 0. Ya. Gitu ya? Nah, yang EK-YK-nya saya pindahkan ke ruas kanan, berarti sama dengan XK. Ini persamaan 1. Kemudian syarat kedua, Pak, do E, do B harus sama dengan 0. Kita turunkan terhadap B. Berarti ini turunkan terhadap B. Ini kita turunkan dulu, berarti 2 dikalikan dengan apa? AXK plus B min YK dikalikan dengan turunan terhadap B. 1 ini ya. Jadi ini kali 1. Dan ini harus sama dengan 0 ya. 0 sama dengan jumlah K dari 1 sampai N 2 AXK plus B min YK. Oke. Sehingga AXK plus B min YK harus sama dengan 0 atau AXK plus B sama dengan YK. Kita dapatkan persamaan kedua bahwa AXK plus B harus sama dengan YK. Itu persamaan kedua. Sehingga dapatlah sistem persamaan ya. Jadi kita punya sistem persamaan. Dan sistem persamaannya kalau kita lihat atau kita tulis lagi aja ya. Tadi apa? A dikalikan dengan XK kuadrat ditambah dengan B dikalikan dengan XK sama dengan XK dikalikan dengan YK. Sementara persamaan kedua, A dikalikan dengan XK ditambah dengan B oh sorry ada yang keliru saya sedikit. Sudah lama jadi agak lupa ya. Ya, ini ada N buah ya. N buah. Lupa saya ini sigmanya. Ini sigmanya harusnya masuk ini ya. Ini tetap yang duanya yang hilang, duanya ini sigma yang hilang. Sigma gitu ya. Sorry. Ini juga sigma. Oke, ini tetap sigma ya.
Ini ada sigmanya di sini. Dari 1 sampai N, dari 1 sampai N. Nah, kita lihat sekarang kita bisa tulis yang pertama tadi ya, karena yang dijumlahkannya adalah XK, jadi A-nya kan ini K dari 1 sampai N ya. Ini K juga dari 1 sampai N. Nah, jadi yang diubahnya adalah K, A-nya ya konstan terhadap K ini, ya, terhadap X, sehingga A-nya keluar. Jadi boleh kita tulis dari persamaan pertama bahwa A dikalikan dengan jumlah ya, K dari 1 sampai N, XK kuadrat, ditambah B dikalikan jumlah K dari 1 sampai N, XK, sama dengan jumlah gitu ya, K dari 1 sampai N, XK dikalikan dengan YK. Kemudian dari persamaan kedua ini A-nya keluarkan juga, jadi A dikalikan dengan jumlah ya. Silakan coba buktikan aja ya. A kali X1 tambah A kali X2 tambah A kali X3 tambah A kali X4 kan sama dengan ini. Demikian pula yang ini. Nah, yang B ini XK jumlah ya. Kalau kita punya jumlah K-nya dari 1 sampai N, ada N buah dari B, itu sebetulnya sama dengan B ditambah B terus sampai ada berapa buah? Ada N buah gitu kan ya. Berarti sama dengan apa? N dikali B. Jadi yang kedua ini sama dengan N dikali B. Atau B dikalikan N ya. B dikalikan dengan N sama dengan jumlah YK. K dari 1 sampai N. Oke. Nah, sistem ini kan dapat kita ungkapkan dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks. Dalam bentuk kalau bentuk pakai S itu ya bentuk matriks. Oke ya. Dalam bentuk matriks. Nah, itu berarti kita punya ini A, ini B ya. Berarti yang ini kan sigma ya. Saya K1 sampai N saya nggak tulis lah supaya sederhana saja. Berarti sigma XK kuadrat. Di sini adalah sigma EK. Kemudian di sini juga sigma EK. Ini adalah N gitu kan ya. Kan ini kali ini ditambah ini kali ini kan ya. Ini kali ini tambah ini kali ini. Cocok dengan ini. Ini sama dengan sigma XKYK. Kemudian ini adalah sigma YK. Kita ingin mendapatkan solusi dari ini. Kan tugas itu mencari A dan B kan ya. Berarti bisa dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Kemudian bisa juga dengan menggunakan metode Cramer. Jadi A dan B ya. A dan B dapat diperoleh. Jadi kalau sudah berbentuk ini gampang lah ya. Dicari dengan menggunakan, karena hanya 2 buah saja, aturan Cramer aja lah ya. Aturan Cramer. Oke. Jadi tugas kita sekali lagi dari data-data yang ada tadi dapatkan A dan B-nya ya. Untuk mendapatkan A dan B-nya harus diperoleh sistem persamaan seperti ini. Dalam bentuk matriks. Kalau sudah dapatkan A dan B, nanti kita dapatkan persamaannya, ya, persamaan yang bisa mewakilinya. Nah, metode regresi seperti ini karena berbentuk kuadrat, ya, disebut dengan metode kuadrat terkecil, ya, metode kuadrat terkecil, dan disebut dengan metode regresi lah, ya. Kenapa terkecil? Karena ya kita mencari yang minimum kan artinya ya, sebenarnya terkecil kan minimum ya. Jadi
kita mencari sedemikian rupa yang kita mencari A dan B sedemikian rupa sehingga galat kuadratnya paling kecil, ya. Galat kuadratnya paling kecil. Nah, dalam hal ini galatnya sendiri terkait dengan ini sebetulnya banyak istilahnya. Kalau bisa ada, karena kan galatnya yang berubah ya, tadi kan ya, galatnya yang berubah. Galatnya bervariasi nih galatnya. Jadi ini bervariasi EK ini. Ya. Galatnya yang bervariasi dan galat bervariasi bergantung pada nilai A dan B, gitu kan ya. Nah, berarti kan kita bisa mendapatkan dari sini galat maksimum, nanti bisa ada galat terkecil, galat minimum, dan kalau galat maksimum berarti galat di antara dari jumlah data ini galat yang tertinggi. Yang minimum berarti galat yang terendah. Namun yang biasa kita ambil adalah galat RMS, ya. Galat RMS. Jadi galatnya, jadi ketika sudah kita dapatkan A dan B-nya, kita bisa hitung galatnya. Ya. Dan dalam hal ini galat RMS itu dari root mean square, ya. Galat kuadrat itu kan tadi gini ya, jumlah 1 sampai N dari EK kuadrat, kan? Ya. Berarti kan EK-nya atau galatnya ada N buah nih. Kalau diambil rata-ratanya berarti rata-rata dari kuadrat ini ya. Rata-rata kuadrat galat ya. Rata-rata kuadrat galat berarti ya katakan E rata-rata itu adalah tinggal 1/N ya, bagi N dari jumlah EK kuadrat. K dari 1 sampai N. Nah, galatnya sendiri kan sebetulnya E kan ya. Maka kita dapatkan bahwa galat RMS ya. Galat RMS itu adalah kita tulis RMS adalah akar dari E ini. Berarti akar dari 1/N sigma EK. Ya. Saya nggak usah tulis lah. Ini dari 1 sampai N maksudnya gitu lah ya. Kayak sederhana. Baik, jadi makanya disebut akar RMS itu root ya. Root itu akar, min rata-rata, kuadrat ini. Ini kan kuadrat ya. Jadi akar, kenapa rata-rata kan dibaginya jadi rata-rata. Akar rata-rata kuadrat galat. Akar jadi root min square, akar rata-rata kuadrat galat. Oke, jadi ini rumus ERMS-nya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, sebenarnya kalau di komputer sudah banyak ya, bagaimana kita bisa melakukan regresi sudah otomatis ya. Tapi setidaknya kita mesti paham dulu ya, bagaimana meregresikan ini ya, mendapatkan persamaan yang bisa menghampiri seluruh data. Nah, sekarang di Excel sudah muncul, kita langsung dapatkan. Atau di software-software yang lain juga ya bisa langsung muncul. Kalau kita ingin dapatkan trennya gitu kan ya, bisa langsung dapatkan grafiknya, kemudian bisa juga dapatkan persamaannya. Itu zaman sekarang ya. Kalau zaman ketika saya dulu masih kuliah ya, tingkat 1 itu sudah praktikum mengambil data di regresi. Ya begini caranya, ya, manual pakai kalkulator. Ya. Mendapatkan A dan B-nya, mendapatkan galatnya gitu ya. Ya lumayan, kalau sekarang langsung garis. Baik, coba kita lihat contohnya ya.
Tapi ya tentu saja kalian juga bisa membuat program sendirilah ya, silakan yang kalian kuasai apalah ya. Program yang kalian kuasai. Pakai Excel juga, kayak kalau kalian bisa pakai Excel silakan aja. Saya pakai yang ringan-ringan saja karena di laptop yang ringan. Oke, misalnya tentukan misalkan fungsi hampiran dan galatnya ya. Fungsi hampiran dan galatnya pada data berikut ya. Misalnya kita punya sekumpulan data 0,1, 1,2, titik koma saya 1,1,0 ini 1,2,1 misalnya, kemudian 2,9 misalkan, kemudian ya saya tidak banyak-banyak supaya tidak ini ya, 3, misalnya 4,2 gitu ya. Nah, ini datanya 4 buah saja lah ya, datanya 4 buah. Kalau 4 bisa pakai itu ya, 5 lah ya. 4,5,1 misalnya. Misalnya ini ada hasil pengukuran hubungan antara apa dengan apa ya, tegangan dengan arus kan, kalau tegangan berarti tidak mulai dari 0 ya. Terus, ya, baik ya, ini data lah, pokoknya X dan Y ya. Kemudian data kita ingin dekati ini. Nah, untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan bagaimana fungsi hampirannya, kita tinggal buatkan tabel. Oke, jawabnya sebelah sini aja ya. Karena kita ingin mendapatkan ini nih. Nah, ini nih. Berarti kita harus mendapatkan nilai EK, nanti kuadratnya berapa. Ini EK, kemudian ada YK-nya berapa, kemudian ada perkalian EK dan YK, gitu kan ya. Jadi yang kita butuhkan adalah, pertama mungkin ya ini K-nya sendiri berapa. Kemudian kita butuhkan data EK dan YK, ini jelas datanya sendiri. Kemudian kita juga perlu perkalian antara, kita perlu EK kuadrat, kita perlu juga perkalian antara EK dan YK. Ini tabel yang kita, K ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, sampai data kelima. Di sini ada 5 data kan ya. Tadi 0,1, artinya kalau di sini 0, ini adalah 1. Kemudian berikutnya, ya ini sudah tadi sekarang 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ini berapa tadi? 2,1, 2,9, 2,1, 2,9, kemudian 3, berapa ini? 4, berapa ini? 4,2 ya. Dan 5,1. Oke. Nah, ini ya tinggal kuadratkan. Kuadratnya berapa ini? 0, ini kuadratnya. 1 kuadratnya. 2 kuadratnya. 9 kuadratnya. 16. Kalikan, ini berarti ini kali ini 0 gitu kan. Ini kali ini
2,1. Ini kali ini 5,8. 3 dikalikan 4,2, 12,6 ya. 4 kali 5,1 berarti 20,4. Nah, kemudian yang kita perlukan untuk ini kan jumlah ya, jumlah EK kuadrat, jumlah EK, dan jumlah EK juga jumlah YK. Karena itu kita jumlahkan mas semuanya nih. Ini notasi jumlah gitu ya. Jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan. Ya. Jumlah EK-nya adalah berapa? 1, 2, 3, 10 ya. Ini berapa jumlahnya ini? Ini satunya jangan di sini nanti. Satunya, nah di sini. 1,0 sebenarnya gitu ya. Berarti ini 10, 13. Ya. Permisi Pak, mohon maaf. Mungkin itu yang XK yang 2-nya itu 4 Pak. Yang 2 kuadrat 2. Yang oke, terima kasih. Ya. Kuadrat ya. Yang lain dari kuadrat. Oke, terima kasih. Baik, ini jadi berapa ini? 9, 10, 13 ya, buat 1, 4, 6, 10, 15. 15,3, yang ini jumlahnya? Ini jumlahnya adalah 20, 30 ya? 30. Yang ini? 9, 21, 8, 20, 40. Oke. Jelas dari sini kita dapatkan sistem persamaannya ya. Sistem persamaannya. Masukkan ke yang tadi itu. Di sini apa? A dikalikan apa? Oke, kita buat gini aja. Matrik aja langsung. Nah, gitu. Kan gitu ya. Ini yang paling gampang di sebelah kanan, EKYK jumlahnya. EKYK ini, 40,9. Kemudian di bawahnya adalah YK saja ya. YK mana ini? 15,3. Nah, kemudian ini apa di sini? X kuadrat ya. Di sini X kuadrat. Gampang, di sini yang ini X nih, nyebrang nih. X. X 10, ini 10, ini 10. Di sini N. N-nya berapa? Nah, ini N-nya. Ya, 5. Kemudian baru di sini yang ini, yang X kuadrat 30. Ya. Mesti dibayangkan, ingat, oh ini X, jumlah X ini sini ya, jumlah X. Ini X kuadrat sendirian, ini N, ini XKYK, ini YK. Bagaimana mendapatkan A? Nah, pakai aturan Cramer ya. Aturan Cramer. Kita dapatkan D dulu lah. Jadi determinan dari ini. 30, 10, 10, 5. 150 dikurangi kan berapa? 100 ya? Berarti 50. Nah, gampang determinan seperti ini, gampang lah ya. Udah lewat Matek 2 kan? Nah, gampang. Kemudian lebih mudah dari Matek 2 ini. Jadi apa ini? Berikutnya apa? Untuk mendapatkan A, maka kita dapatkan DA. Untuk DA berarti kita ganti di kolom pertama dengan yang di kanan ini. Berarti 40,9. Di sini 15,3 gitu. Di sini tetap 10, ini tetap 5. Ya, silakan dihitung. Ini kali ini, kurang ini kali ini. Dapat, kan? Kemudian ketika ingin dapatkan B, kita ganti kolom yang ini kan ya. Oke, kita ganti kolom 10 dengan ini. Ini untuk dapatkan DB, DB. D untuk B, kita ganti kolom keduanya. Kolom pertama kan 30 dengan 10.
Ini berarti 40,9 berapa tadi? 15,3 ya. 15,3. Nah, berarti 30 kali ini kurang ini. Maka kita dapatkan berarti A-nya adalah DA dibagi dengan D. Berapa nanti dibagi dengan 50 ya. Nanti ketemu. Kemudian B-nya adalah DB dibagi dengan D. Dibagi 50 berapa nih? Nah, kita bisa gunakan coba, saya akan masuk ke Excel ya. Excel aja di sini. Stop dulu ya. Buka dulu ya, ini aplikasi sebentar. Oh, bisa dilihat di lihatnya di window. Baik. Kalau kita ulang lagi tadi ya. Ini K, di sini ada XK, ada YK, ada XK dikuadratkan, pangkat 2, ada XK dikali YK. XK, YK. Nah, kalinya gimana apa ya? Titik lah. Butuh itu ya. Ini tadi ada 5 data ya. Sama 0, 1, 2, 3, 4. Apalagi harus dibuka ya. Sebentar. Saya oke, saya lihat jambutnya berapa tadi? 1,0 Y-nya ya. 1,0 terus 2,1 2,1 2,9 semuanya pakai titik ya. 4,2 5,1. Kuadratnya ini kita pangkatkan dengan 2. Nah, sama dengan C6 pangkat 2. Kita tarik. Oke. Kemudian ini tinggal kalikan sama dengan ini XK di bintang kali YK. Oke. Kita tinggal tarik. Nah, begitu ya. Harus full ya, bentar. Kita lihat kayak ini ya. Kelihatan ya, meskipun nggak full ya. Salah. Oke, kita dapatkan sigma nih, jumlah ya. Sigmanya nih, jumlah. Yang kita jumlahkan adalah semua ini ya, sum.
sama dengan sum number dari 0 sampai ini. 10 benar jumlahnya. Ini cocok pas ya. Ini N-nya, ini kita dapatkan dulu determinan lah. Determinan. Determinannya itu kan sama dengan apa? Mau buatkan SPL-nya dulu boleh ya. Soalnya apa sih sistem persamaannya ya? Kita lihat. Ini di sini X kuadrat ya. Berarti ini adalah yang X kuadrat yang ini. Kemudian di sini adalah jumlah X. Jumlah X yang ini. Di sini adalah jumlah X juga. Sementara di sini adalah yang ini sama dengan data yang terakhir ini. Dan ini sama dengan jumlah yang ini, EK, YK. Kemudian yang bawahnya jumlah yang YK. Maaf. Berarti D-nya pertama adalah ini dulu, determinan ini ya. Berarti ingat determinan ini nyilang dikali dengan 5 dikurangi 10 kali 10 ya. Kemudian DA. DA-nya berarti mengganti yang 30 dengan ini ya. Oke. Berarti sama dengan ini. Hati-hati jangan kebalik ya. Karena ini berada di posisi ini dulu di depan. Ini kali ini ngilang. Nah, dikurangi kali ini ya. Kemudian DB-nya mengganti yang 10,5 dengan yang ini. Berarti ini dulu nih. Ini dikali yang ini dikurangi kolom ini 10 dikali dengan 40,9. Ternyata pas 50 ya. Ya gitu. Pas ya. Oke, baik. Dengan demikian kita dapatkan A ya. A itu sama dengan apa? A itu adalah DA ini. Ya sama dengan dulu ya. Sama dengan DA dibagi per D yang atas ya. Kemudian B-nya adalah sama dengan DB 1 ya persisnya. Dibagi dengan ini. Dengan demikian persamaannya adalah AX berarti 1,03 ini gradiennya dan B-nya adalah 1 titik potongnya. Oke. Jadi kalau inginkan persamaannya ya persamaannya begini. Yang diperoleh adalah berarti Y atau FK ya. FK sama dengan 1,03 dikalikan dengan X ditambah dengan 1, B-nya 1. Ini hampirannya ya. Ini persamaan hampiran ya. Persamaan regresi disebutnya lah ya. Persamaan regresi. Kalau kalian punya ini bisa langsung kalian coba praktekkan ya sambil praktekkan gitu sehingga bisa mahir terlatih lah ya. Oke, itu cara mendapatkan persamaan regresinya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan galatnya?
Untuk mendapatkan galatnya kita perlu tadi galat itu kan sama dengan apa? Galat itu adalah jumlah dari E kuadrat ya. E kuadrat dibagi N, diakarkan. Berarti kita perlu data XH tetap ya. Kita perlu data XH nih untuk mendapatkan galat ya. Ini untuk mendapatkan taksiran persamaan ya, taksiran persamaan atau hampiran persamaan. Caranya begini. Kemudian ini galat RMS. Coba kita lihat galat RMS. Yang kita perlukan tetap ini berarti data ini tetap diperlukan nih. Nah, ya. Oke, kita perlu ini. Kita perlu FK nih. Nah, FK. FK-nya gimana? Kan rumusnya sudah ada FK-nya. Jadi mana? Ini 1,03 dikali XK ditambah 1. Nah, ya. Persamaannya ya. Jika ini kalau sudah dapat kali ya udah gini. Kemudian kita perlu dapatkan EK. Nah, EK itu kan selisih ya. Selisih aja berarti ini boleh ini kurang ini sama. EK kuadrat ya. EK kuadrat. Sorry, ini yang kita perlukan EK pangkat 2. Pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti sama dengan boleh ini kurangi ini sama aja ya. Kurangi ini sama aja. 2. Pangkat 2. 0 ya, karena 1 kurang 1. Oke. Lalu kita jumlahkan. Sigmanya, jumlahnya yang ini. Yang kita perlukan ini aja nih. Berarti sum dari ini jumlahnya nih ya. Yang saya tebalkan nih sebentar. Berarti dapatlah apa? Maka galat RMS sama dengan apa tadi? Akar ya. Akar berarti SQRT, akar. Dari EK kuadrat dibagi dengan jumlah EK kuadrat dibagi dengan N. N-nya berapa? Ya ini kan ya. Itulah galatnya ya. Galat RMS adalah 0,009. Sebenarnya coba kalau di Excel sendiri sudah punya ya, di Excel kita coba plot ini EK dengan YK, ini kita gambarkan grafiknya, kita blok dua ini, tinggal dicari mana itu apa, inset ya, inset, scatter ya, kemudian ini datanya seperti ini ya, nah ini X, ini Y, nah, kita lihat trennya ya. Oke, trennya udah lama nih saya nggak pakai, lupa nih sebentar. Tren mana tren? Nah, tren lain ini ada ya. Bisa dipilih linear ini ya. Ada eksponensial sudah ada nih, ada ini forecast ini ada apa itu ya. Kita pilih yang linear aja nih. Oke. Ini garis linear seriesnya. Kita tampilkan apa namanya? Kita bisa tampilkan
equation-nya bisa equation-nya 1,3 plus 1 ya. R kuadrat itu apa ya? Bentar ya, R kuadrat itu. Hubungan dengan tingkat kepercayaan gitu ya. R kuadrat saya lupa nggak itu persin. Saya nggak ya, sudah ya. Oke ya, jadi persamanya udah benar ya. Jadi sebenarnya sudah ada di sini ya di apa? Di program Excel ya. Tapi ya kalian harus tahu itu prosesnya bagaimana gitu ya. Jadinya saya sering kalau apa namanya termasuk juga dosen lain ya, kalau misalkan ada yang apa tugas akhir menggunakan ini data-data seperti ini gitu ya. Itu begitu ditanya kenapa itu begitu, nah, gitu. Cuman bilang ya saya hanya menggunakan aplikasi aja, tapi dia tidak tahu di dalamnya, nah itu bahaya. Gitu. Harus tahu ya. Meskipun kita gunakan bantuan komputer ketika kalian misalkan melakukan simulasi gitu ya, mengolah data menggunakan simulasi atau misalkan mengolah data menggunakan program kemudian dapatnya, tetap proses yang terjadi dalamnya harus tahu sehingga bisa tahu seandainya ada hal-hal yang ganjil ya, yang kok ini agak aneh nih gitu kan ya, apanya ada sesuatu, nah itu bisa dianalisis ya. Jadi tidak dalam tanda kurung, dalam tanda petik percaya begitu saja gitu pada hasil hitungan program gitu kan ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi sekali lagi bahwa metode regresi, ya, regresi linear adalah metode untuk mendapatkan fungsi hampiran, ya, yang bisa mewakili seluruh data, dengan galat sekecil-kecilnya. Artinya tingkat kepercayaannya tinggi gitulah ya, karena galatnya kecil. Ini hanya lebih dekat ke arah ini ya, tingkat kepercayaan ini hampir mendekati 1, berarti hampir mendekati apa? Ya galatnya benar-benar sangat kecil ini ya. Kalau tadi kita hitung galat RMS kan hanya 0,09, memang kecil. Berapa persen ini? 90. Apa? Ya kecil lah galatnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, bagaimana kalau seandainya kecenderungan datanya bukan data linear? Kalau datanya tidak linear, maka kita bisa lakukan linearisasi data. Jadi ada istilah
nggak muncul nih. Oh, oke, baru muncul ya. Lama juga ya ini ya. Nah, jadi tadi sudah kita dapatkan ya. Ternyata bahwa apa namanya? FK-nya, fungsi ampirannya itu adalah 1,03x plus 1 dengan galat RMS 0,09 sekian ya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana jika datanya hubungan antar datanya non linear. Bagaimana kalau hubungan data tidak linear? Jawabannya adalah linearkan gitu ya. Oke. Ya, linearkan datanya. Gitu, ya. Nah, bagaimana cara melinearkan data? Tergantung kita mau menaksir apa namanya? Mau menaksir kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah kuadrat? Apakah eksponen? Gitu kan ya. Apakah eksponennya dengan pangkat positif atau dengan pangkat negatif? Gitu. Kita bisa linearkan. Sebagai contoh misalkan, misal kecenderungannya adalah kecenderungan data, misalkan ini ya, kecenderungan data, misalkan eksponen gitu, eksponensial misalnya gitu ya. Maka kita bisa dekati dengan FK yang eksponensial. FK yang katakan A dikalikan E pangkat dan C dikalikan dengan T gitu. Ya, quote X ya. Kita bisa dekati dengan ini FK ya, oke. Nah, lalu bagaimana mengolahnya gitu ya? Bagaimana tugas kita mendapatkan berapa nilai A, berapa nilai C misalnya. Nah, caranya gimana? Caranya, asalnya kan datanya adalah X, K, YK gitu. Datanya ini. Ya. Kita akan dekati dengan, nah, kita ubah ya menjadi, nah X-nya tidak berubah, tapi yang berubah adalah apanya? Yang berubah adalah ininya. Kita ganti menjadi katakan EK, YK. Nah, bagaimana mendapatkan YK-nya? Nah, ini kan kita coba ini loan-kan ya. Supaya menjadi apa namanya? Linear, coba kita loan-kan ini. Karena ada ini ya kan ya. Loan FK ya. Atau loan YK dulu lah ya. Data ini kita loan-kan ya. Jadi kita pakai YK aja. Katakan hubungan antara X dengan Y adalah ini gitu ya. Jadi pertama kita prediksi ini nih. Hubungan antara X dengan Y ini. Maka ini berarti ln YK sama dengan, ingat kalau ln ini kan berarti kita sama saja dengan gini kan. Ln A ditambah dengan saya pilihnya gini aja nih. Ini misalkan ini C, ini A lah ya, saya balik. Saya gampang. Ini C, ini A. Berarti ln C ditambah ln ini kan ya. Nah, ln apa kata A kan sama saja dengan apa? A kali X gitu. Nah, ini kita jadikan sebagai YK A kali EK ditambah dengan ini B gitu. Ini kan jadi linear kan ya kalau dibuat begini. Jadi
untuk melinearkannya adalah kita mengubah data dari XK, YK menjadi EK, YK besar, di mana YK-nya, Y besarnya ini adalah ini nih, ln YK. Ya. Jadi dalam ini data disesuaikan, ya, data disesuaikan dengan EK-nya tetap. Gitu. Ya. Untuk slide sebelumnya tadi Pak, itu kok jadi B ya Pak ya? YK sama dengan AXK plus B. Ya, B-nya berarti apa ini? Harusnya kan? C bukan Pak? Ln C. Oh iya, Ya, ln C. Iya, B-nya ln C. Oh iya Pak, ya Pak, maaf. Oke, ya. Jadi YK-nya adalah ln YK, gitu kan ya? YK kecil, ini tetap, ini kan ya? Masalah supaya apa? Supaya gini kan tujuan kita adalah melinearkan ini ya. Asalkan gini kan ya. Kalau seandainya dibuat menjadi begini kan dengan itu ln C ya Pak ya? Ya, kenapa? Jadi B sama dengan ln dari C ya Pak ya? Betul, ln C. Ya kalau sudah berbentuk seperti ini kan ternyata jadi linear kan? Kalau sudah berbentuk linear berarti kan kita gunakan regresi linear gitu. Jadi sebelum kita lakukan regresi, datanya kita linearkan dulu hubungan antara XK dengan YK-nya. Oke. Nah ini. Sehingga kita bisa X-nya tetap gitu kan ya. Kemudian Y-nya, YK kita ganti menjadi apa? YK. Yang hubungannya ln apa? Ln YK kecil. Gitu kan ya? Ln YK kecil. Kemudian ya tadi B-nya adalah ln C ya. B-nya adalah ln C. Kemudian ya persamaan jadi nanti persamaan hampirannya ya nanti berarti ini ya YK. Sehingga ketika kita punya data yang seperti itu, nah, misalkan nanti akan ada data apa yang kita perlukan, ada data EK, ada apa? Ini data asli ya. Data asli ya. Kita tinggal YK. YK yang ini kita ganti jadi ini ya. Berarti nanti yang diolah bukan ini, bukan YK tapi ini dengan ini ya. Sehingga di sini yang kita perlukan adalah EK kuadrat, kecil ya, sorry. Atau kalau ya udah nggak apa-apa gue lah. Ini dengan ini ya supaya tidak tertukar. Ini berarti XK tetap dikuadratkan yang perlu. Kemudian kita perlukan apa? XK kecil, XK dikalikan apa? YK gitu. Kan ya? Udah, nanti tinggal diolah aja di sini. Nanti yang kita perlukan jumlahnya adalah jumlah ini yang perlu. Ini ada di sini. Kemudian yang ini tidak perlu. Nah, tinggal jumlah. Ini N-nya yang di sini nanti ya. N-nya yang ini nih, yang terakhir gitu. Yang kita perlukan jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini. Dari sini nanti akan diperoleh apa? Akan diperoleh A-nya berapa, diperoleh B-nya berapa. Nah, yang kita perlukan bukan B, C gitu. Nah, dengan melihat Pak, ln B itu adalah ln C gitu kan ya. Ln C sama dengan B berarti dapatkan C-nya apa ini? Pangkat B gitu kan ya. Jadi sekali lagi dengan melinearkan ini kita bisa mendapatkan A-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Ini yang harus dicari ya, bukan B-nya, tapi C-nya. Ini yang diperlukan, sehingga setelah diperoleh tadi ya, dengan menggunakan cara yang sama dengan contoh itu, kita akan dapatkan, oh berarti persamaannya, hampirannya adalah A, E pangkat C, X. X-nya boleh dihilangkan, F-nya, ya atau boleh begini. Ya. Dengan A yang ini, C yang E pangkat B. Ya, itu contoh cara melinearkan ya, contoh ya kalau berbentuk ln. Ada pertanyaan silakan.
Misalnya yang lain. Yang kedua, misalkan kalau kecenderungannya, kalau, saya perkirakan kayaknya bentuknya begini deh, misalkan. Misalkan bentuknya adalah AX kuadrat plus B, misalnya. Boleh saja, bagaimana cara melinearkannya? Melinearkannya dengan apa? Dengan mengganti X-nya menjadi apa? X kuadrat. Ya. Ini kan kalau seandainya kita ganti jadi A dikali apa? X, gitu ya. Jadi YK atau FK, A EK plus B, gitu. Dengan EK-nya sama dengan X K kuadrat. YK-nya tetap, ya. YK-nya, YK sama dengan YK. Jadi kalian tinggal buatkan tabelnya X, di sini ada X kuadrat, yang diproses adalah ini. Jadi X besar gitu ya, X besar, ini Y tetap gitu kan ya. Selanjutnya dapatkan A dan B-nya, nggak masalah. Bagaimana kalau misalkan Y-nya sama dengan, misalkan seper atau A per X ditambah B misalnya. Bagaimana supaya linear datanya? Ya, akan linear kalau bentuknya apa? Tetap kalau linear itu kalau bentuknya Y sama dengan apa? AX plus B kan ya? Sama kan aja, berarti ini X-nya ini berapa? X-nya ini adalah seper X yang lama gitu. Jadi yang datanya asalnya X, kita ganti menjadi XK, hubungannya adalah seper X gitu. Tetap nanti kita akan dapatkan A dan B dengan, ya. Jadi beragam bentuk kecenderungan kurva, ya, tergantung kecenderungan data maksud saya, ya. Dan itu nanti kalian mau dekatinya dengan mana, bebas, ya. Wah, ini kira-kira ini bentuknya persamaan kuadrat, ya. Oh, ini kira-kira bentuknya, kalau misalkan bentuknya begini, boleh juga sebenarnya dibayangkan, kalau begini ya, X dengan Y misalkan, oh ternyata datanya begini nih. Ya ini kan kira-kira apa? Kira-kira eksponen gitu. Kira-kira gini, misalnya. Oh ini kayaknya eksponen nih gitu. Atau bukan eksponen, mungkin apa? Mungkin dia sama dengan AX kuadrat plus B misalkan. Boleh aja, terserah. Nah, tinggal apa? Tinggal kita cari di antara kecenderungan ini, mana yang galatnya paling kecil. Tinggal pilih. Pilih galat tergalat. Pilih galat terkecil. Oh ternyata kalau menggunakan kita dekati datanya dengan yang ini lebih kecil di galatnya nih, galat RMS-nya. Oh berarti ini lebih cenderung kita pilih yang ini gitu datanya. Tapi kalau ternyata yang ini, oh ini pakai yang ini galatnya menjadi lebih kecil, paling kecil. Ya udah kita pilih yang ini. Jelas ya maksudnya ya? Jadi mendekati kecenderungan apa? Mendekati kecenderungan data ya, kita bebas ya. Bebas, tapi sekali lagi pilih yang galatnya paling kecil. Bagaimana kalau misalnya boleh jadi kecenderungan datanya begini kan bisa jadi. Mungkin begini datanya kan boleh jadi. Sehingga kalau kita kayaknya kira-kira begini. Bagaimana hubungan antara X dengan Y-nya gitu. Antara X dengan Y-nya. Ini hiperbola atau berbanding terbalik kira-kira, atau bisa didekati ya. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua ya. Bisa didekati dengan kayaknya Y-nya kayaknya ini seper X nilai atau upper X plus suatu konstanta gitu. Ada juga kayaknya inilah gitu. Boleh aja, terserah.
Atau mungkin juga bentuk eksponen gitu. Misalkan C kali E pangkat min gitu ya. Min AX. Mungkin. Ya. Karena kan eksponen juga kira-kira bentuknya seperti ini kan ya. Super X juga bentuk grafiknya seperti ini gitu. Super X kuadrat grafiknya seperti ini juga. Atau boleh juga misalkan mungkin juga kayaknya mungkin 1 per bentuknya AX tambah B gitu. AX tambah B. Tinggal ya tugas kita bagaimana melinearkannya gitu kan ya. Jadi tugas kita dari bentuk ini kita buat sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi apa? Menjadi yang kita olah begini bentuknya gitu. Nah, bagaimana untuk bisa sampai ke situ? Oh, ini gampang. Ini super X, X-nya. Ini super X kuadrat, ini tadi sudah. Nah, yang ini gimana nih? Ya. Silakan dipikirkan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lupa apakah sudah di modul ya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya kemarin ini modul terbaru ya, sebentar ya. Nanti bisa kirim lah. PR-nya silakan coba di ini ya, dikerjakan. Harus banyak latihan nih. Soal latihan berapa ini? Interpolasi regresi ya. Nomor 1 sudah ya, kemarin harusnya interpolasi sudah ya, tinggal regresinya aja ya berarti. Nomor 2. Dan nomor 5 ya. Dan 5. Oke. Di bab 3 nih kalau nggak salah, ini bab 3. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan saja dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.